Okay, hello everyone. Today we meet again in untuk kelas hari ini. So hari ini saya akan explain kamu mengenai types of transportation and method. So last week kita sudah belajar yang part A. So sekarang kita akan belajar yang part B lah, yaitu types of transportation and method. So kita ada so kita ada three types of transportation method, yaitu melalui udara, land, dan juga sea. So three types adalah air, land, and sea. So first kali kita akan tengok kepada air freight lah. So air freight ni was first introduced by Japan pada tahun 1971. Air freight ni. So in Malaysia, apa yang kamu boleh guna adalah menggunakan mass cargo untuk transport kamu punya ikan lah, live fish tu. So kita tengok apa prosedur dia adalah shippers, yaitu kamu, macam mana kamu mau transport fish by using mass cargo adalah first adalah shippers, yaitu kamu lah, kamu yang mau ship tu ikan kan. So apa yang kamu perlu buat adalah kamu kena cara packing kamu tu, packing method dan package material untuk kamu transport ikan tu. Package material specification tu mesti mengikuti Malaysia Airlines punya standard. So dorang sudah bagi kamu standard macam mana kamu mau transport ikan. So kamu tinggal follow lagi lah. So kamu follow standard yang sudah diberikan oleh Malaysia Airlines ni. Lepas tu di kargo, di bahagian kargo pula, inspection by warehouse cargo personnel, meaning orang yang bertugas di kargo tu lah, dorang akan cek kamu punya package tu adakah dia mengikuti Malaysia Airlines punya standard. So kalau tidak mengikuti, ground service ni akan reject. Dorang akan reject kamu punya packaging tu lah. So kalau tidak mengikuti ataupun packaging kamu tu leaking, dorang akan reject kamu punya packaging tadi, packaging ikan kamu. Tapi kalau mengikuti standard Malaysia Airlines, dorang akan load lah, masukkan ke dalam dorang punya kargo. So dorang akan load and unload wet shipment according to customer handling manual. So di bahagian engineering pula, jikalau ada ground services ni ada report leakage, kamu punya packaging tu ada leaking, so engineering akan inform cargo section untuk offload wet shipment kamu tu. Dorang akan kasih keluar balik lah wet shipment kamu tu. So itu saja untuk air freight. So kamu follow mass punya standard saja. So ini contoh-contoh packing examples lah. So ini kamu boleh tengok dan baca sendiri nanti. Dia punya contoh-contoh, dia bagi banyak contoh di sini. So apa yang saya mau highlight adalah advantages of using air freight. So kelebihan menggunakan air freight adalah shorter travel time, cepatlah laju kan, and then preserve fish quality, selamat daripada risk of theft, kecurian, safe from risk of theft, dan juga kamu boleh expand market kamu melalui import dan juga export lah. So selalunya orang import dan export orang punya fish melalui air freight. So kalau air freight meaning kamu boleh mengembangkan lagi market kamu kepada kawasan-kawasan di luar.
And then disadvantages pula by using air freight adalah dia boleh potential damage, sangat mahal, kamu kena tambang dia mahal lah. And then small carrying capacity, kamu dapat transport ikan kamu dalam quantity yang sedikit saja sebab kargo kan dia ada dia punya had tertentu. And then uncertain and unreliable, so kamu dapat transport kamu punya ikan depends on weather condition. Dan yang last adalah breakdown and accident, contoh lah palis itu kapal ada breakdown ataupun ada accident. And then kita cek kepada penyebab kepada kematian fish in transporting by air. So causes of mortality in transporting by air adalah first kali adalah kekurangan oksigen, depletion of dissolved oxygen disebabkan oleh due to respiration of fish, pernapasan ikan lah dorang punya respiration of fish, and then oxidation of organic matter. So bila organic matter ni oxidize, dia akan menggunakan oksigen di dalam air. So that's why dissolved oxygen di dalam air kamu berkurang disebabkan oleh oxidation of organic matter. And then yang kedua adalah accumulation of free carbon dioxide, pengumpulan bila terlalu banyak carbon dioxide di dalam air kamu. So bila terlalu banyak carbon dioxide fish tidak dapat transport oksigen pergi blood dorang, so dorang akan kekurangan oksigen lah. And then yang ketiga adalah sudden fluctuation in temperature, meaning fluctuation adalah perubahan kepada suhu air. So tiba-tiba pandai naik, tiba-tiba pandai turun. So itu yang dimaksudkan oleh sudden fluctuation in temperature. Keempat adalah hyperactivity dan fish stress lah. So bila ikan tu sangat aktif masa transport dan stres, dia akan menyebabkan pengumpulan lactate accumulation, and affect again lessening of blood oxygen capacity, and also fatigue collapse. So bila lactate accumulation ni dia menggunakan tenaga, jadi lama-lama dia akan fatigue collapse, dorang akan penat lah, and then suddenly bila sudah penat fatigue collapse ni dorang akan mati lah sebab lactate accumulation kan, and then kurang darah yang membawa oksigen lagi. So next adalah ion osmotic imbalance disebabkan oleh stress, and then next adalah physical injury due to poor handling before dan juga during transport of fish. And then yang last adalah ikan itu sendiri ada disease. So kamu kena inspect ikan kamu, so kamu kena transport ikan yang healthy sahaja. Okay, so untuk transport of fish menggunakan udara sudah habis. So kita pergi kepada land, types of transportation by using land. Okay, so introduction ni kamu boleh baca sendiri. And then ini live fish transportation ni juga sudah poin yang berulang, so saya harap kamu baca balik lecture sebelum ni lah. So ini saya tidak mau sentuh sudah. Apa yang saya mau highlight adalah di sini saja. Okay, shellfish tank ini pun kamu kena baca lah. Tapi apa yang saya mau highlight adalah how do you transport live crab. So kita sudah tengok macam mana mau transport live fish kan, lecture sebelum ni. So sekarang kita tengok how do you transport live crab.
So untuk crab, paling bagus untuk long distance travel adalah menggunakan Vivier trucks. Oke, so apa yang advantages using Vivier trucks nih? Dia punya condition adalah transport in Vivier trucks during 24 to 48 hours. Dan dalam Vivier trucks nih kamu boleh muatkan sebanyak 10 ton ketam. Oke, so sepanjang 24 hingga 48 jam tuh ratio ketam dalam satu tangki adalah 1 kilo ketam bersamaan dengan 1 liter air. So kalau tangki kamu tuh ada boleh muat 5 liter air, meaning kamu boleh muatkan 5 kilo ketam lah di dalam satu tangki. And then kamu tidak perlu letak filtration dalam tangki, tapi just letak aeration lah untuk oxygen. And then Vivier truck tuh boleh maintain temperature ketam kamu dalam range 13 to 15 degree Celsius. So ada condition alternatif yang kamu kena ambil kira adalah kamu boleh guna anestetik untuk mengurangkan activity ketam di dalam air tuh. Lepas tuh low temperature, so ini low temperature nih itu Vivier trucks boleh regulate sendiri lah. And then paling penting adalah handling lah, improve kamu punya handling. Oke, so untuk land sudah habis. So kita tengok kepada sea pula. Oke, closed dan open system ni sudah saya explain dalam previous lecture kan, dalam chapter 3.3. Oke, so apa yang saya mau highlight untuk transport by sea, laut adalah apakah faktor-faktor yang determine the success of your transport. So first kali adalah quality of fish tuh. So kamu kena transport fish yang high quality. High quality adalah sihat dan free from disease, tidak disease lah. And then yang kedua temperature. So optimum temperature untuk kamu transport fish adalah 6 to 8 degree Celsius untuk negara yang sejuk lah. Dan juga negara macam kita tropical Malaysia adalah 15 to 20 degree Celsius. So ini adalah temperature of water yang kamu kena regulate during transport di dalam sea lah, menggunakan kapal laut. Yang ketiga adalah pH, carbon dioxide dan juga amonia. So optimum pH adalah 7 to 8. So 7 adalah neutral, and then 8 to a little alkali. And then next adalah density of fish. So during transport tuh kamu tidak boleh, density of ikan kamu tidak boleh lebih daripada 1, 2, 3. So tidak boleh 1 nih air, dan 3 nih adalah ikan. Tidak boleh lebih dari 1, tidak boleh dari lebih inilah 1:3. Okay, so ini factor that affect the success of your transport. And then kita tengok kepada factor stress ikan semasa transport using sea. First adalah sama juga dissolve oxygen. So dissolve oxygen ni depends on density of fish dan juga berapa lama kamu transport ikan tu. So kalau perjalanan jauh kamu kena kurangkan density of fish lah, dan juga kamu kena kurangkan density of fish kalau perjalanan yang jauh. And then next adalah ammonia NH3.
So sebelum transport fish tuh, sama juga kita tidak boleh bagi ikan tuh makanlah satu hari. Sebab kalau kita bagi makan, ikan akan excrete waste. So orang punya waste tahi itu konten amonia. So amonia ini akan menyebabkan keadaan yang toksik di dalam air ikan itulah. Next adalah carbon dioxide. Okay, so ikan akan stress when carbon dioxide ini terkumpul sangat banyak. Sebab bila carbon dioxide dalam air sangat banyak, so ikan akan kekurangan oksigen lah. And then next adalah handling. So ini sama juga, poor handling during dan juga before transport. So kamu kena improve handling kamu lah. And then last adalah water temperature. So sudden changes in water temperature causing stress of fish. So kamu kena regulate water temperature kamu lah as usual. Okay, next adalah bagaimana kamu mau mengurangkan stres semasa transport adalah, first sekali sama juga kamu kena kurangkan water temperature. So how do you reduce water temperature adalah by using ice lah, by using ice. Next adalah insulation. So how do you insulate? Adalah menggunakan styrofoam boxes ataupun styrofoam container. And then other than that, kamu boleh guna newspaper legging. Kamu boleh balut dengan newspaper untuk maintain the temperature lah. So selain daripada itu, newspaper also reduce vibration during transport, dimana vibration ni causing stress. Next adalah by using anesthesia. So anesthesia adalah ubat penenang. So bila using anesthesia, kamu boleh prevent fish hyperactivity. So ikan tu akan sentiasa tenang dan tidak terlalu aktif during transport. So bila ikan ni tenang, dorang dapat simpan energi dorang. Energi ikan tu lah maksudnya. Okay, sedatif juga sama juga function dia macam anesthesia. And then use of low temperature ni pun sama juga. And then selain dari itu, you can use electric current. So kamu boleh bagi ikan tu pengsan by using 12 volt of electric current kepada to the fish lah. So when you use 12 volt of electric current, this current will cause the fish to collapse, pengsan. So during transport tu dorang akan pengsan. Okay, so untuk part B sudah siap. Esok kita sambung kepada part C, supaya video kamu ini tidak terlalu panjang lah. Nanti kalau panjang betul pun kamu bosan juga kan. Okay, so ini saja lecture kita pada hari ini. Esok kita sambung part C pula untuk chapter 3.4. Okay, so I'll see you guys tomorrow morning. Okay, thank you for your cooperation.